PPKN kelas 8. Bab 2 Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Penjabaran Bab 2 Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan makna fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pengantar. Pada video yang lalu kalian sudah belajar PPKN kelas 8 bab 2 Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Nasional bagian 2 tentang kedudukan dan makna fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kalian akan membahas bagian 3, yaitu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta rangkuman. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Coba amati, apakah sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah? Tuliskan hal-hal yang kalian ingat terkait tata tertib sekolah. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur, dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan memperkokoh mencapai masyarakat yang sejahtera. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara. Presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/MPR/1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau strategi atau cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, maupun lembaga peradilan atau kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, dapat berubah. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rangkuman. 1. Kata kunci. Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Makna alinea pembukaan. Sifat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rangkuman. 2. Inti sari materi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. B. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Rangkuman. D. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif. Alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Alinea keempat mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Rangkuman. Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya mengubah negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. F. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan adalah 1. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. 2. Batang buku terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sistematika setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. 2. Pasal-pasal terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.